Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mona Yuliana dengan NIM 2105386, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir bank dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Dr. Zafaat Afdal, MPD. Dengan penjelasan diantaranya adalah pengertian lembaga pembiayaan, fungsi lembaga pembiayaan, jenis-jenis lembaga pembiayaan, di mana nantinya video ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran nantinya. Dan jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya meminta maaf. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah lembaga atau institusi yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada pihak lain dengan syarat-syarat tertentu, biasanya dengan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lembaga pembiayaan dapat beroperasi di dalam berbagai sektor, termasuk konsumen, perumahan, industri, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang fungsi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memegang peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari lembaga pembiayaan. 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Memudahkan konsumsi. 3. Meningkatkan likuiditas. 4. Memberikan alternatif pendanaan, dan yang kelima adalah mendorong inovasi dan teknologi. Fungsi lembaga pembiayaan selanjutnya yaitu bagi masyarakat adalah membantu permasalahan modal untuk usaha atau pengadaan barang seperti kendaraan bermotor. Bagi pembangunan infrastruktur adalah membantu pengembang infrastruktur untuk menyediakan dana dalam menjalankan sebuah proyek. Telah disampaikan fungsi lembaga pembiayaan, kita masuk selanjutnya adalah ke dalam tahap tujuan adanya lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, karena itulah lembaga pembiayaan ini harus dimanfaatkan oleh pengusaha dan masyarakat. Di sisi masyarakat bisa terbentuk terkait permasalahan modal untuk usaha. Dengan adanya lembaga pembiayaan ini, masyarakat bisa terhindar dari sewa yang bisa saja memberikan pinjaman, tapi bunganya juga sangat tinggi. Nah, lembaga pembiayaan ini bisa membantu pengusaha kecil dengan modal yang terbatas untuk pinjaman dengan syarat mudah dan bunga yang ringan. Kemudian, untuk sektor infrastruktur juga berperan dalam membantu pengembangan infrastruktur. Tidak semua pengembangan infrastruktur mempunyai dana yang besar untuk menjalankan proyeknya. Oleh karena itu, adanya lembaga pembiayaan ini yang berfungsi hampir mirip dengan bank umum dapat membantu tersedianya dana untuk pelaku pengembangan. Setelah kita mengetahui pengertian, fungsi, serta tujuan, langkah selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu bentuk lembaga pembiayaan. Dalam ini, bentuk lembaga pembiayaan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal ventura, yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam perusahaan pembiayaan ada 2, yaitu sewa guna usaha atau leasing dan anjak piutang. Baik, yang pertama kita bahas yaitu tentang perusahaan pembiayaan, yang dimana tadi kita ketahui ada sewa guna usaha atau leasing, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Tugas pokok sewa guna usaha ini adalah menyediakan pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Fungsinya ialah memberikan keringanan kepada masyarakat untuk memiliki barang modal, walaupun barang yang dimiliki bernilai harga tinggi. Yang kedua yaitu anjak piutang.
Perusahaan anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Dari tugas pokok perusahaan anjak piutang ini, menurut KMK Transaksi Perdagangan 1251 KMK titik 03 1988 adalah dalam atau luar negeri pengambilan tagihan suatu perusahaan dalam fee. Perusahaan anjak piutang memperoleh fee atau tambahan biaya dari pemilik piutang atas pengambil alihan tagihan perusahaannya. Fungsinya yaitu pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perusahaan dalam harga yang sebagai alternatif sesuai dengan kesepakatan. Harga yang disepakati biasanya lebih rendah dari nilai pembiayaan jangka pendek piutangnya atau modal kerja dan pengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Artinya, perusahaan factoring sebagai alternatif dalam mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan. Sesuatu pengelolaan administrasi kesepakatan pengelolaan piutang dapat dilakukan seperti kegiatan administrasi tagihan atau penjualan penagihan secara lebih efektif bagi penjual piutang. Yang kedua adalah perusahaan modal ventura, adalah jenis badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invest company untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut bisa dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Tujuan perusahaan modal ventura dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/1988. Di dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan, perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan pengusaha maupun usaha yang sudah berjalan guna untuk satu, pengembangan usaha penemuan baru. Yang kedua, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Ketiga, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan. Keempat, membantu perusahaan yang dalam tahap kemunduran usaha. Dan yang kelima adalah pengembangan proyek, penelitian, dan rekayasa. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari pembiayaan modal ventura, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis pembiayaan modal ventura. Di sini ada 4. Yang pertama ialah penyertaan saham. Penyertaan saham dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada pasangan usaha yang belum diperdagangkan di dalam bursa saham. Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi 2 unsur, yaitu jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun, dan wajib melakukan investasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pasangan usaha sesuai dengan ketentuan. Yang kedua yaitu penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Cara ini dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi dan pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notarial. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Bahasan yang terakhir adalah dalam bentuk lembaga pembiayaan, ialah yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi yang pertama, pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua,
refinancing atau infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi atau subordinated loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan yang pertama, pemberian dukungan kredit atau credit enhancement, termasuk pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, pemberian jasa konsultasi. Yang ketiga, penyertaan modal. Yang keempat, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Yang kelima adalah kegiatan atau pembelian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan dalam pertemuan video pembelajaran tentang lembaga pembiayaan saat ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu lembaga pembiayaan merupakan salah satu badan usaha yang kegiatannya berfokus dalam hal pembiayaan untuk menyediakan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan meliputi yang pertama, perusahaan pembiayaan, sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun berada di lembaga yang sama tetapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ya, teman-teman, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Maka berarti video pembelajaran tentang lembaga pembiayaan pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Salah menjanggal saya mohon maaf. Bye bye, see you next time.